Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201671. Saya berasal dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi perilaku konsumen 2. Baiklah, langsung saja. Faktor psikologi mempengaruhi perilaku konsumen dengan menerapkan 3 faktor yang ada. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, persepsi. Dan yang ketiga, keyakinan dan sikap. Menurut Bloom and Sutrino, faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pendapatan pekerja, kebebasan berpolitik, dan berhubungan kemasyarakatan. Faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dengan 3 faktor. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Yang kedua, keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Yang ketiga, peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda-beda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi di mana ia berada. Selanjutnya, apa yang diketahui dengan sikap? Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu hasil sikap terdapat suatu objek ada yang positif atau menerima dan negatif atau tidak menerima. Sikap konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dengan beberapa faktor. Yang pertama, faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Dalam faktor kebudayaan, pemasar harus mengetahui peran apa saja yang ada dimainkan oleh budaya atau kumpulan nilai-nilai dasar, resepsi, keinginan, dan tingkah laku pelanggan. Yang kedua, subbudaya. Kelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang umum. Yang ketiga, kelas sosial. Divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggotanya. Yang kedua, faktor sosial. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hierarkis dengan yang anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku secara serupa. Dalam faktor sosial juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama, kelompok 2 orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu tahu bersama. Yang kedua, keluarga. Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara mendalam. Yang ketiga, peran dan status. Terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, faktor pribadi. Didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif, konsisten, dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pribadi. Yang pertama, umur dan tahap daur hidup. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk. Yang empat, gaya hidup. Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam gaya, aktiva, pekerjaan, hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan sosial, minat, makanan, mode keluarga, rekreasi, dan opini yang lebih dari kelas sosial dan kepribadian seseorang. Yang kelima, kepribadian dan konsep diri.
Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. Selanjutnya ada yang namanya dengan persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atau suatu informasi terhadap stimulus. Persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang pertama, sensing. Kerap dirincikan dengan kemampuan indera fisik, pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuan tentang produk perusahaan. Yang kedua, organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka memperoleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkannya dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Yang ketiga, resting. Umumnya, pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Informasi yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen, yang pertama keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kita bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh camping terhadap konsumennya. Kita juga dapat memahami apakah camping tersebut dapat mempengaruhi terhadap keputusan pembelinya atau tidak. Yang kedua, analisis camping. Melalui studi ini, kita dapat memahami proses konsumen terhadap camping. Kamu juga bisa melakukan analisis respon konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui camping yang dilakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kita bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produknya. Kita juga bisa menganalisis bagaimana hal itu berpengaruh terhadap konsumen dalam berbagai bentuk demografi. Studi ini bermanfaat untuk produk development. Hal ini dikarenakan perilaku konsumen tidak hanya meliputi penggunaan produk serta motivasi untuk membelinya, namun juga meliputi ulasan and feedback terhadap produk. Selanjutnya, segmen pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantunya menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Apa yang Anda ketahui tentang segmentasi, targeting, dan positioning? Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Yang kedua, targeting. Tindakan yang menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan disajikan sebagai target pasar. Yang ketiga, positioning atau menempatkan produk. Upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menempatkan persaingan. Ada dua dasar dalam melakukan segmentasi pada pasar konsumen dan pasar industri. Yang pertama, dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen. Terdapat variabel geografi. Variabel tersebut antara lain wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Variabel demografi. Variabel tersebut antara lain umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Variabel psikologis. Variabel tersebut antara lain kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua, dasar-dasar segmentasi pada dasar industri. Tahap pertama yaitu menetapkan segmentasi makro, yakni pada pasar pemakaian akhir, lokasi geografis, dan kebanyakan langganan. Yang kedua, tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan.
Ada beberapa syarat-syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama, dapat diukur atau measurable adalah segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi daya beli konsumen serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua, dapat dicapai atau accessible adalah segmen tersebut terus harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang ketiga, cukup besar atau cukup menguntungkan. Segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan segmen tersebut harus dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan atau segmen tersebut dapat dijangkau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tingkat dalam segmentasi, yang pertama, pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda-beda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga, pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk atau marketing niche berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang keempat, pemasaran mikro. Praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu. Penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memiliki kesempatan-kesempatan pemasaran. Model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, tahapan pemasukan atau input. Pada tahap pemasukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar atau kualitas produk itu sendiri, harganya yang menciptakan citra merek yang baik, kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen, keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga, dan teman-teman semua merupakan termasuk yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologi, motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Yang ketiga, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangnya internal atau eksternal. Yang keempat, mencari informasi. Sebelum proses pembelian ini sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dan nilainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang disarankan. Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui produk-produk yang bersaing dan keistimewaan masing-masing produk. Motif-motif pembelian menurut Busheri 2004. Yang pertama, primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya misalnya kalau warna, wanita ingin cantik akan menarik make up. Selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang, misalnya apakah ada keuntungan bila membeli barang. Yang ketiga, patronage buying motive. Ini adalah selective buying motive yang ditunjukkan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena tempat dekat, cukup persediaan barang, dan pelayanan memuaskan. Menurut James F. Angel Roger di Blackwell, Paul W. Medial dalam Saladin 2003, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam pengambilan keputusan konsumsi mereka. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal atau
personal yang menggerakkan serta mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, proses psikologis. Terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran perubahan sikap dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turun mempengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan pembelian. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, yang harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif, yang ditentukan pertimbangkan dari kegunaan yang kerugian, serta harus dapat mengidentifikasikan suatu alternatif yang terbaik disebut economic man. Yang kedua, sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai kognitif man atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan, terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Yang ketiga, sudut pandang emosional. Menekankan emosi sebagai pendorong utama. Sebagai konsumen pembeli suatu produk favoritisme, buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya. Ataupun yang terjadi, benda-benda menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Yang keempat, kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif-alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dalam membeli mobil, seorang konsumen mungkin mempertimbangkan kriteria keselamatan, kenyamanan, harga, merek, negara asal, atau country of origin. Dan juga speak hedonik seperti gengsi, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Menurut Kotler 1997, ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian tersebut. Yang pertama, pengenalan masalah. Merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu terdiri dari sumber pribadi, sumber komersial, dan sumber pengalaman. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Ada konsumen yang menggunakan lebih dari satu produsen. Evaluasi tergantung pada konsumen dan keputusan pembeli. Yang keempat, keputusan pembeli. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Penilai keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan merek di antara beberapa merek yang tersedia. Yang kelima, pemeriksa pasca pembelian. Artinya, tahap dari proses keputusan pembeli, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan rasa puas atau tidak puas. Pembeli merasa puas atau tidak puas dalam proses pembelian terletak pada hubungan antara penilaian atau suatu produk dan harapan konsumen. Teori-teori, setelah saya membaca modul perilaku konsumennya yang telah diberikan, banyak sekali teori-teori yang saya dapatkan, yaitu saya dapat mengetahui apa saja manfaat-manfaat dari perilaku konsumen, yang saya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan saya juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli. Yang tentunya nanti teori-teori ini sudah saya dapatkan, ini dapat saya terapkan dalam bisnis saya. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan. Pertama, ajuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakai pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan minumanlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kedua, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat menjelaskan bahwa dia memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Al-Rifa 1999. Ayat Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya. Jika mereka mengaku sebagai hambanya, memakan makanlah halal merupakan suatu sarana untuk diterima oleh doa dan ibadah. Baiklah, telah selesai penjelasan saya pada materi perilaku konsumen 2. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekhilafan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.